mau berbuka tuh bakwan dah 5 diambilnya Pak. Salah lauk lagi. Jadi memang harus diakali oleh pengurus. Kasihan kita jamaah kita ini kan banyak yang awam Pak. Jadi dia main ajar aja dia. Maka susah kita sehat jadi. Nah itu ya Bu ya. Ya. Kenanya kita di situ Pak. Kita pas berbuka tuh tidak bisa tertib kita Bu. Diminum teh terjadi penumpukan urin. Kan teh itu membuat penumpukan urin Pak. Rasulullah Pak pakai air segar, air bening, kurma 2 butir, sholat dulu. Jadi kurma itu mengisi kelemahan yang ada dalam tubuh dulu. Sudah dilapisnya baru makan. Kita baru membuka tuh sarabi, lopis, lote. Apa ndak terangah apa sholat itu dibuatnya Pak. Makanya pas tarawih itu banyak Pak ya. Jumlah rakaat 11, nguap ya 23 Pak. Jadi lebih banyak jumlah nguap daripada jumlah rakaat sholat itu jadi ya. Karena terangah kita dibuatnya Pak. Ada yang makan sampai bodoh kadang Bu. Dipanggil nggak tahu lagi namanya Pak saking kenyangnya dia. Makanya pengurus masjid akalilah berbuka itu, jangan dikasih berat-berat. Kadang nak semayang orangnya dia, udah lewat waktu Pak ya, baru dia masuk sholat. Apa ndak mau berbuka tuh bakwan dah 5 diambilnya Pak. Salah lauk lagi. Jadi memang harus diakali oleh pengurus. Kasihan kita jamaah kita ini kan banyak yang awam Pak. Jadi dia main ajar aja dia. Maka susah kita sehat jadi. Nah itu ya Bu ya. Ya. Bukan dimakan, maksudnya tuh jangan dikejutkan dulu. Namanya orang terdiam dipaksa berlari langsung Pak, kan langsung banyak masuk tuh. Kalau minyak masuk duluan kan naik asam lambung Pak. Itu bukan boleh dimakan, lapis dulu, sholat dulu, sudah tuh baru makan lah, karena udah terlapisi dia jadinya. Itu maksudnya bukan dilarang enggak. Pokoknya dilapis dulu Pak, dengan yang manis-manis supaya dia terjaga. Nah kemudian Pak, begitu Nabi Ayub itu ditiup hidungnya, mulailah membengkak-bengkak tubuhnya nih Pak. Mulai membengkak-bengkak tubuhnya, meletus, mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Dapatlah fitnah dari masyarakat. Tuh tengok tuh. Akhirnya stres juga, sok-sok tabah, sok-sok sabar. Gitu pikir juga penyakit dapat parah penyakitnya. Setelah dia mendapat penyakit kotor seperti itu di dalam pandangan masyarakat, Bu, masyarakat yang dulunya mencintai Ayub akhirnya mulai membencinya. Jadi di masyarakat nih Pak, 100 kebaikan yang kita buat, 1 keburukan, selesai kebaikan Bapak Ibu yang 100. Jadi itu terjadi pada Nabi Ayub, Bu. Rajin nolong orang. Sama kita Pak dalam pergaulan. Asal orang dapat minjam duit sama kita, baiklah kita tuh Pak. Coba sekali aja nggak pinjamkan Pak, hilang jasa kita dibuatnya. Pertama minjam kita kasih deh Pak Haji itu betul-betul baik. Berkali-kali dia minjam dikasih, sudah itu dapat sekali Pak, minta maaf saya sekarang tidak bisa ngasih. Itu buruk Pak Haji itu langsung tuh Pak. Macam itulah di masyarakat. Di masyarakat ini erat-erat longgar. Jadi bergaul jangan terlalu dalam, jangan pula jauh dari masyarakat. Diusirlah Nabi Ayub nih Pak. Bau badan sudah busuk, 4 orang, istri 3 mundur Pak. Itu cobaan tuh Pak ya. 3 mundur istri Nabi Ayub, Bu. Tidak sanggup. Tinggal 1 lagi, Siti Rahmah. Dan itu terjadi pas saya di lembaga pemasyarakatan Bu ya. Saya ini buat kesalahan untuk menyenangkan istri saya, Ustaz. Begitu saya divonis oleh hakim, besoknya langsung istri saya menggugat saya cerai. Itu Pak ujiannya kan. Ternyata terjadi Pak, di masyarakat kita sekarang terjadi. Begitu jatuh hukuman saya, tahu dia saya kena 8 tahun, langsung dia gugat cerai saya. Jadi itu terjadi ternyata. Istri meninggalkan suami. Nah setelah itu Bu ya,
dibawalah jauh ke dalam hutan karena penyakit sudah semakin memburuk. Cuman perjanjian iblis kepada Allah, apa kata Allah? Kau boleh kuasai tubuh Ayub, boleh kau kasih dia penyakit, tapi jangan pernah kau ganggu lidah dan jantungnya. Karena dengan lidah itu dia menyebutku, dengan jantung yang berdetak itu dia mengingat aku. Itu perjanjiannya. Jadi bu, ulat-ulat itu sudah mulai memakan-makan tubuh Ayub. Jadi dalam satu riwayat bu, kalau bersinar matahari itu tembus pak, tembus-tembus dia. Udah parah sampai akhirnya Siti Rahmah mencari kerja untuk menghidupi suaminya ini. Tahu dia istrinya kerja, tersinggung Ayub. Jangan kau buat lagi seperti ini. Ya bagaimana suamiku, keadaan kau seperti ini. Dah masih aman waktu itu bu. Tapi yang keluar dari lisan Nabi Ayub apa kalimatnya? Irhamna ya arhamar rahim. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Pak. Makanya orang-orang sakit itu memperbanyak zikir Nabi Ayub ini. Pak. Irhamna ya arhamar rahim. Kalau macam kita ini bisa introspeksi diri langsung. Mungkin banyak kesalahan kita di masa lalu. Dihapus Allah lah dengan sakit. Misalnya kesalahan tuh Pak, waktu Bapak muda-muda dulu kan Bapak ganteng tuh Pak. Mungkin banyak perempuan yang Bapak kecewakan. Sampai tidak bersuami dia sampai hari ini gara-gara tidak bisa dia melupakan Bapak. Itulah akhirnya Bapak harus membayar dosa-dosa. Ibu-ibu dulu waktu masa cantik-cantik dulu Bu kan. Banyak laki-laki yang udah ibu iya-iyakan, tidak taunya ibu nikah sama Bapak yang sekarang. Misalnya itu ya Pak. Terhapuslah dengan sakit. Nah setelah itu Pak, mulailah Siti Rahmah ini putus asa. Iblis tidak berhasil menguasai Nabi Ayub, akhirnya masuk dia ke mimpi Siti Rahmah. Dalam mimpinya itu Bu, iblis ini menjelma menjadi laki-laki tua yang bijaksana. Kata dia, Siti Rahmah, sampaikan kepada suamimu, mengeluh aja dia satu kali, sembuh dia keesokan hari. Jadi yang dimanfaatkan iblis apa Pak? Bapak ibu ngeluh, menang langsung iblis. Macam mana kabar Pak Haji? Entahlah, mati aja lah saya ini lagi. Apa obat mau dibuat, nah juga mau sembuh-sembuh. Itu yang diharapkan oleh iblis Pak. Tapi saya biasalah namanya sakit Ustaz. Kadang ya sehat-sehat orang tua lah, itu masih aman tuh Pak. Tapi kalau ditanya langsung acting tuh Pak, stres kita dibuatnya tuh. Macam mana kabar Bu? Udah sehat? Dah kemana-mana saya ini dah. Heran saya. Itu tuh susah tuh Pak. Allah Bu paling benci dengan orang mengeluh. Makanya iblis Bu memanfaatkan itu. Nunggu kita mengeluh. Asal mengeluh kita susah, selesai hidup kita Pak. Jadi mengeluh susah, mengeluh tidak ada duit, benci Allah. Dan itu terbukti ya Bu ya. Apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian hanya kepadaku. Kalian ibadah aja dengan baik, maka tetaplah pahala untuk kalian. Apa pahalanya? Tidak akan khawatir, tidak akan bersedih hati. Jadi kalau butuh apa-apa, minta aja ke Allah Pak. Allah nanti yang menggerakkan hati orang untuk nolong kita. Dan itu terbukti Bu, tidak mungkin Allah bohong. Nah setelah itu Bapak Ibu, mulai pas paginya bangun, apa kata Siti Rahmah? Ayub, aku bermimpi semalam bertemu laki-laki tua yang bijaksana. Dia katakan, mengeluh aja kau sekali, berburuk sangka aja kau sama Allah, kau akan sembuh keesokan hari. Itu yang kamu Ayub Pak. Siti Rahmah, berapa tahun aku hidup senang bersamamu? 80 tahun Ayub. Berapa tahun aku sakit? 13 tahun. Malu aku minta sembuh kepada Allah. Masih banyak masa senangku daripada masa susahku. Kau telah mengadu aku dengan Allah Siti Rahmah. Tinggalkan aku saat ini juga. Ingat kau, sembuh aku pukul kau 100 kali. Itulah Nabi Ayub bersumpah memukul istri. Dengan sedih Siti Rahmah pergi meninggalkan suaminya Pak. Tapi di jalan tetap hati tidak tenang. Teringat juga suami ini nanti bagaimana membersihkannya.
Tak taunya iblis Pak melebihi janjinya kepada Allah. Mulai dia menggigit jantung Ayub, mulai dia menggigit lidah Ayub. Disitulah Nabi Ayub berteriak, Bu. Uzkur abdana Ayub, ingatlah hamba kami Ayub. Iznadahu rabbahu, di saat dia mengatakan anni masaniyas syaiton binusbi wa azab, ya Allah, iblis telah menyiksa aku. Jadi bukan Allah, dikata iblis telah mulai menyiksa aku. Di situ Allah melepaskan Nabi Ayub dari segala cobaannya, Pak. Apa kata Allah? Ayub, urkud birijlik, hentakkan kakimu ke bumi. Merangkak-rangkaklah Nabi Ayub keluar. Dihentakkan Nabi Ayub kakinya ke bumi. Hadza muktasalun barida wasyarab, menyemburlah air dari dalam bumi ini. Mandi kau Ayub, minum airnya. Begitu mandi langsung jatuh seluruh ulat, bersatu balik kulit-kulit Ayub. Dia minum airnya, sehat balik, Pak. Tumbuh daging baru. Siti Rahmah yang risau terhadap suaminya balik-balik, terserahlah, marah-marahlah suami aku. Dia pas balik tengok di pondok sudah kosong. Pas keluar nampak laki-laki ganteng, Pak. Tuan, maaf, apakah kau melihat seorang Nabi Allah yang sedang diuji dalam pondok ini? Kata Nabi Ayub, Siti Rahmah, kau lupa denganku? Aku Ayub. Hah, Ayub? Itu terakhirnya itu, Pak, kan? Itu kalau di kamera berputar-putar kamera itu, Pak. Itu endingnya itu, Bu. Kemudian apa kata Allah? Wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Kami kembalikan semua kebahagiaan Ayub yang hilang dan kami lipat gandakan. Jadi kalau kita sabar, tidak mengeluh, kesedihan kita akan diganti Allah dengan kebahagiaan. Berapa yang hilang akan diganti lebihnya lagi. Mudah-mudahan ini bisa juga menguatkan jiwa kita untuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Dan inilah yang menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin.